Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah lahan di Ibu Kota Nusantara. AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR BPN akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan masalah 2086 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara. Dari 2086 hektar tersebut tidak semua menjadi lahan prioritas pembangunan inti IKN. Namun hanya beberapa yang menjadi prioritas, diantaranya lahan pengendali banjir Sepaku seluas kurang lebih 2,75 hektar yang terdiri dari 22 bidang tanah. Kemudian lahan di lokasi yang akan menjadi pembangunan jalan tol akses IKN pada segmen 6A dan 6B seluas 44,6 hektar yang terdiri dari 48 bidang tanah. AHY mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Otorita IKN serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelesaikan masalah lahan di IKN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mewanti-wanti AHY untuk berhati-hati ihwal pembebasan lahan di IKN sehingga tidak sampai merugikan warga setempat. Yang jelas, penekanan dari Bapak Presiden yang kami catat tentunya pertama dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, kita harus pendekatannya dengan baik, tidak boleh ada yang menjadi korban masyarakat yang seharusnya kita lindungi, tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban. Pemirsa, pemberantasan judi online tidak bisa hanya ditangani satu kementerian atau lembaga saja. Setiap kementerian dan lembaga perlu bersinergi untuk memberantas judi online. Menjawab hal itu, Menko Polhukam bergerak cepat merangkul Kementerian Kominfo dan lembaga lain untuk memberantas judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto usai memimpin rapat koordinasi pembahasan pemberantasan judi online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, menekankan arti penting sinergi dan kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memberantas judi online. Menurutnya, pelaksanaan rapat koordinasi merupakan langkah awal pembentukan satuan tugas untuk memberantas judi online sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal pada Kamis 18 April 2024 lalu. Satgas tersebut akan melanjutkan proses penegakan hukum dan pemblokiran rekening, serta mengungkap kasus-kasus hukum lain yang berkaitan dengan judi online. Menko Polhukam menekankan pemberantasan judi online bukanlah hal yang mudah, karena pelakunya berada di luar negeri dan beroperasi secara legal di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berencana akan membuat nota kesepahaman tentang penanganan kejahatan teknologi informasi dengan negara-negara yang menjadi tempat para pelaku judi online menjalankan usahanya. Dan dengan sinergi kolaborasi kementerian dan lembaga, saya yakin judi online ini bisa kita berantas. Kementerian Luar Negeri juga sudah akan membuat satu MOU yang diperluas, karena MOU selama ini hanya terkait dengan TPPO, yang akan datang kita perluas adalah dengan kejahatan teknologi informasi. Sementara itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga 30 Desember 2023 telah berhasil memutus akses 805.293 konten judi online. Kementerian Kominfo juga telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya penyusupan konten judi online ke dalam situs-situs resmi pemerintah. Guna menekan tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyalurkan sejumlah alat kesehatan ke puskesmas dan RSUD di sejumlah kabupaten kota. Bantuan tersebut diantaranya alat USG, EKG, dan alat kesehatan lainnya.
Presiden Joko Widodo menyinggung tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Adapun penyakit tidak menular tersebut antara lain stroke, jantung, dan kanker. Dalam 1 tahun, kasus kematian akibat stroke mencapai 330.000 orang. Kemudian penyakit jantung 300.000 kematian dan di posisi ketiga yakni penyakit kanker. Penyakit-penyakit tersebut menjadi persoalan kesehatan yang harus diselesaikan pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden menyebut pemerintah sudah menyalurkan sejumlah alat kesehatan seperti alat USG, EKG, dan alat laboratorium lain sebagai deteksi dini persoalan kesehatan. Selain itu, bantuan tersebut sebagai upaya meningkatkan fasilitas penunjang di puskesmas dan rumah sakit umum daerah agar mampu menangani penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Presiden meminta puskesmas dan RSUD di kabupaten kota yang dibantu sejumlah fasilitas juga harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar angka kematian akibat penyakit tersebut dapat menurun setiap tahunnya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 meningkat secara tahunan. Kenaikan melanjutkan tren pertumbuhan sejak beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia mencatat uang beredar di Indonesia tembus 8.888,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan pada Maret 2024. Posisi tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 5,3% atau berkisar 8,7 triliun rupiah. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Menilik komposisinya, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 7,9% secara tahunan dan di saat bersamaan uang kuasi tumbuh sebesar 6,2%. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, perkembangan M2 pada Maret dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintahan pusat. Penyaluran kredit pada Maret 2024 tumbuh sebesar 11,8% secara tahunan, sementara tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 18% secara tahunan setelah terkontraksi 1% pada Februari 2024. Uang beredar dalam secara sederhana merupakan uang yang meliputi uang kartal seperti giro rupiah, uang elektronik, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Sementara uang kuasi adalah aset yang dapat diuangkan secara cepat seperti deposito berjangka dan tabungan valuta asing. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menolak impor bawang merah meski harga bawang merah sedang naik. Mendak meyakini petani bawang Indonesia mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menutup keran impor bawang merah meski harga komoditas tersebut sedang naik. Harga bawang merah nyaris 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan harga ideal bawang merah di kisaran 30 hingga 40 ribu per kilogram. Menteri Perdagangan meyakini petani Indonesia masih bisa menanam bawang merah sendiri dan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kenaikan harga bawang merah salah satunya disebabkan oleh musim hujan yang membuat sentra daerah penghasil bawang merah di Jawa, NTB, dan Sumatera gagal panen, sehingga membuat pasokan bawang merah berkurang. Mendak meyakini harga dan pasokan bawang merah akan kembali normal dalam waktu dekat. Bawang kan banjir kemarin sebentar, itu ya insidentil ya. Ya minggu depan juga mudah-mudahan udah turun. Ya kalau lagi banjir kan ya sudah, tapi paling seminggu lagi sudah normal. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isi Karim mengatakan kebijakan penanganan harga bawang merah ranah Bapanas. Meski begitu, Kemendak tetap akan memantau perkembangan harga di pasar sekaligus memeriksa ketersediaan stok bawang merah di berbagai daerah. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.